Selamat pagi teman-teman, dan kita sekarang ada dalam perjalanan menuju lokasi analisa kita. Dan dalam base ini kita bisa melihat bahwa kita berada dalam temperatur 28,2 derajat Celcius. Mari kita ubah temperatur Celcius ini menjadi berbagai skala temperatur yang lain-lainnya. Sekarang kita sudah mencapai tempat tujuan kita, Secret Garden Village, dan di sini kita bisa lihat bahwa suhunya di luar base adalah 28,2, sama dengan seperti di base. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu ini adalah sebuah termometer. Dalam mengukur suhu, ada banyak satuan yang kita bisa gunakan, antara lain Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Satuan suhu pertama yang kita akan gunakan adalah Fahrenheit. Untuk mengubah Celsius ke Fahrenheit, kita akan menggunakan rumus 9/5 dikali Celsius yang kita sudah temukan ditambah 32. Berdasarkan observasi yang kita lakukan, kita mendapatkan bahwa suhu di base di Taman Rama berupa 28,3 derajat Celcius. Setelah kita masukkan ke dalam rumus konversi, kita akan menemukan hasil 82,94 derajat Fahrenheit. Dan di Secret Garden, kita menemukan suhu 28,2 derajat Celcius. Setelah kita masukkan ke dalam rumus konversi, kita akan menemukan hasil 82,76 derajat Fahrenheit. Satuan suhu kedua yang kita akan gunakan adalah Reaumur. Untuk mengubah Celsius ke Reaumur, kita akan menggunakan rumus 4/5 dikali derajat Celcius yang kita sudah temukan. Berdasarkan observasi yang kita sudah lakukan, suhu di base di Taman Rama adalah 28,3, yang jika kita konversikan dengan rumus Reaumur, kita akan menemukan hasil 22,64 Reaumur. Dan sedangkan di Secret Garden, kita mendapatkan suhu 28,2. Jika kita masukkan dalam rumus konversi, kita akan menemukan hasil 22,56 Reaumur. Dan satuan suhu ketiga yang kita akan gunakan adalah Kelvin. Rumus untuk mengubah Celsius menjadi Kelvin adalah derajat Celsius yang kita sudah temukan ditambah 273. Berdasarkan observasi yang kita sudah lakukan, suhu di base adalah 28,3 derajat Celcius. Jika kita masukkan dalam rumus konversi, kita akan menemukan hasil 301,3 Kelvin. Sedangkan di lokasi Secret Garden, kita menemukan suhu 28,2 derajat Celcius. Jika kita masukkan dalam rumus konversi, kita akan menemukan hasil 301,2 Kelvin. Sedemikian dari penjelasan saya, mari kita lanjut jalan-jalan di Secret Garden. Teman-teman, pernah nggak teman-teman menyentuh sendok logam yang panas? Atau mungkin menjemur baju? Atau mungkin merebus air? Nah, ketiga peristiwa tersebut bisa terjadi karena adanya perpindahan panas, baik secara konduksi, konveksi, ataupun radiasi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui suatu perantara, tetapi tidak ada perubahan bentuk yang terjadi pada perantara tersebut. Atau bisa dikatakan sebagai hanya penghantar panas saja. Konduksi dapat terjadi pada bahan logam, karena logam merupakan salah satu penghantar panas sempurna. Konveksi adalah suatu proses perpindahan kalor melalui aliran, yang mana zat perantaranya juga ikut berpindah. Radiasi adalah suatu proses perpindahan panas tanpa ada zat perantara. Aduh, kok saya ngantuk ya. Ayo kita buat kopi yang saya beli di Secret Garden. Nah teman-teman, ini merupakan salah satu contoh peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi. Namun, tegangan dari ketel ini dilapisi oleh plastik. Nah teman-teman, pada saat saya mencelupkan sendok logam ini ke dalam cangkir ini, sendok logam ini terasa panas karena adanya peristiwa konduksi. Ditambah lagi dengan sendok logam yang menghantarkan panas secara sempurna. Meanwhile, halo guys, sekarang aku udah berada di Secret Garden nih. Jujur banget nih ya, di sini tuh pemandangannya bagus banget loh guys.
di bagian belakangnya ternyata ada kayak sawah yang luas dan hijau banget. Pokoknya bener-bener asri deh. Ditambah lagi di sini tuh ada pabrik kopi yang wanginya tuh semerbak di seluruh lingkungan Secret Garden. Nah, bagi kalian yang lagi di Bali, pokoknya recommended banget deh ke sini. Walaupun tempatnya di Bedugul, bukan berarti di sini tuh kayak dingin menggigil gitu ya guys ya. Di sini juga panas guys aslinya. Kalau panas-panas gini, enaknya kita beli es krim nggak sih? Beli es krim yuk! Nah guys, sekarang kita udah dapat nih es krimnya. Kita langsung mama aja yuk. Tunggu bentar. Wait guys, ada telepon. Halo Cil. Ram. Ingat ya jangan dimakan es krimnya ya. Duh, harus bayar ya pakai es krimku. Mumpung udah beli buat eksperimen aja. Ya udahlah. Ya udahlah guys, kita nggak jadi makan es krim ya. Kita pakai eksperimen aja. Eksperimen mencari nilai kalor dari perubahan wujud benda. Yuk kita langsung ke eksperimennya aja. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan, kita lengkapi datanya terlebih dahulu. Di sini saya akan mencari tahu massa dari es krim dengan menggunakan neraca digital. Tak lupa pula saya mencatat datanya. Didapat massa dari es krim adalah 49,9 gram. Selanjutnya, saya akan mengukur temperatur awal es krim menggunakan termometer air raksa. Dan suhu terendah yang didapat adalah -1 derajat Celcius. Lalu, sekarang saya akan mencoba memanaskan es krim hingga mendidih, lalu mengukur temperaturnya. Walaupun es krim telah meluap, suhu masih berada pada 95 derajat Celcius dan tidak mampu naik hingga 100 derajat Celcius. Sehingga nilai kalor yang kita cari hanya sampai pada fase air saja. Nah teman-teman, jadi untuk menghitung kalornya, pertama kita harus gambarkan terlebih dahulu grafik suhunya. Mulai dari keadaan membeku dengan nilai -1 derajat Celcius, lalu melewati fase peleburan pada 0 derajat Celcius, lalu suhu dipanaskan menjadi 95 derajat Celcius. Sekarang kita perlu ketahui rumusnya. Pada grafik menanjak yang menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T, yang mana M itu merupakan massa yang memiliki satuan kilogram, lalu C itu merupakan kalor jenis. Jadi kalor jenis itu merupakan suatu tetapan yang berbeda tiap fasenya. Pada fase membeku nilainya 2100 Joule per kilogram, sedangkan pada fase cair dia memiliki nilai 4200 Joule per kilogram. Lalu delta T itu merupakan selisih antara suhu akhir dengan suhu awal. Nah, sedangkan pada grafik mendatar, pada fase melebur ia menggunakan rumus Q sama dengan M kali L, yang mana M itu merupakan massa yang lagi-lagi satuannya kilogram, lalu L itu merupakan kalor lebur yang merupakan suatu tetapan yang bernilai 336.000 Joule per kilogram. Nah, selanjutnya hasil akhir nilai kalor kita bisa dapatkan dengan menambahkan nilai kalor S, lalu ditambah dengan nilai kalor lebur, lalu ditambah lagi dengan nilai kalor cair. Karena pada eksperimen kali ini, es krim hanya dapat mencapai wujud cair, yang mana dengan tingkat suhu atau temperatur 95 derajat Celcius. Selanjutnya, pertama kita perlu tulis diketahuinya terlebih dahulu. Berdasarkan pengukuran lab, kita ketahui bahwa massa es krim itu adalah 49,9 gram, yang apabila kita konversi menjadi kilogram menjadi 0,0499 kilogram. Sedangkan suhu awal ketika masih menjadi es adalah -1 derajat Celcius, sedangkan suhu setelah dipanaskan ia menjadi 95 derajat Celcius. Nah, semua yang perlu diketahui udah lengkap, kita tinggal lakukan perhitungan pada fase es. Diketahui 0,0499 dikali 2100 dikali dalam kurung 0 minus -1, yang mana 0 minus -1 di sini didapat karena suhu awalnya adalah -1 dan suhu akhirnya adalah 0, sehingga delta T-nya adalah 1. Lalu di sini kita tinggal kalkulasikan saja sehingga didapat nilai dari QS atau nilai kalor dari fase S ini adalah 104,79 Joule. Sekarang kita lanjut untuk menghitung fase selanjutnya, yaitu fase lebur.
0,0499 dikali 336.000, yang mana 336.000 ini merupakan suatu tetapan dari nilai kalor lebur. Sehingga kita dapat hasilnya pada nilai kalor lebur adalah 16766,4 Joule. Sekarang kita lanjut untuk menghitung nilai kalor pada fase cair. Nilai kalor pada fase cair sama dengan 0,0499 dikali 4200 dikali 95, yang mana dengan hasil akhir yakni 19.910,1 Joule. Sekarang kita tinggal mencari nilai kalor totalnya. Jadi, nilai kalor totalnya sama dengan 104,79 ditambah 16.776,4 ditambah lagi dengan 19.910,1, yang mana dengan hasil nilai kalor akhirnya sama dengan 36.791,29 Joule. Oke guys, jadi hari ini kan kita lagi haus banget nih habis jalan-jalan di Secret Garden ya guys ya. Saya udah minta air panas sama air yang udah saya bawa ini. Yang saya pengen lakukan adalah saya akan mencoba mencari perubahan suhu yang sebenarnya dibutuhkan ketika kedua minuman ini saya campur dalam satu gelas. Jadi alat dan bahannya itu simple banget ya guys ya. Kita cuma perlu termometer. Yang pertama termometer yang seperti ini. Yang kedua kita perlu alat penimbang. Udah pasti ini kita butuh banget. Kita butuh yang namanya massa dari sebuah air dan sebuah benda gelasnya itu berapa. Dan juga kita butuh dua air yang punya suhu berbeda, yaitu suhu yang biasa aja sama suhu yang panas. Kalau bisa pakai suhu yang dingin juga boleh. Oke guys, jadi pertama kita bakalan timbang dulu berat gelasnya ini tanpa air ya. Kita taruh pelan-pelan. Oke. Bisa dilihat 2,3 gram tanpa air, hanya angin aja. Itu langsung kita catat. Yang kedua, kita bakalan ukur dulu berapa derajat air panas yang kita punya. Taruh aja di sini. Nah, nanti warna merah-merahnya itu langsung bakal naik. Bisa dilihat yang warna merahnya itu berhenti pada 45 derajat. Oke guys, jadi habis itu kita langsung aja ukur berat dari air dingin. Timbangan menuliskan bahwa 142,5 adalah berat dari air dingin tersebut. Lalu yang kedua, kita bakalan mengukur berat dari air panas ini. Oke. Di timbangan menunjukkan bahwa 137,8 itu hasil dari air panas dengan gelasnya. Selanjutnya tuh kita bakalan ukur dulu air biasa ini suhunya berapa. Garis merahnya itu berhenti di angka 29 Celcius. Nah, di sini saya sudah mendapatkan data yang saya perlukan untuk mencari perubahan suhu yang benar-benar terjadi di Secret Garden yang seharusnya tuh angkanya tuh berapa gitu. Karena ketika saya ukur menggunakan termometer, saya mendapatkan 35 derajat Celcius ketika saya menggabungkan air biasa dengan air panas. Tapi dengan perhitungan bisa saja berbeda, oke? Lalu saya sudah menuliskan rumusnya itu seperti apa. Q lepas yaitu harusnya air panas, karena air panas itu memiliki suhu yang lebih besar daripada Q terima yaitu air biasa dengan suhu 29 derajat. Sini saya sudah memasukkan angka ke dalam rumusnya. Kita akan langsung saja melakukan perhitungan yaitu 0,1355 dikali 45 derajat, maka akan mendapatkan hasil yaitu 6,0975 min 0,1355 T. Ya, tinggal dikali aja. Lalu perhitungan kedua 0,1402 dikali minus 29. Lalu akan mendapatkan hasil yaitu minus 4,0658. Habis itu dikali biasa aja yang 0,402 dikali T, maka mendapatkan hasil 0,1402 T. Nah, untuk lebih lanjut kita akan memindahkan T dengan T dan angka biasa dengan angka biasa ya. Jadinya 0,1355 min 0,1402 sama dengan min 6,0975 min 4,0658. Nah, di sini kita akan melakukan pengurangan, ya kan? Minus 0,1355 minus 0,1402, maka akan memberikan hasil yaitu minus 0,2757 sama dengan
minus 6,0975, terus minus 4,0658. Maka akan mendapatkan hasil yaitu minus 10,1633. Nah, di sini kita akan melakukan dipindahin aja ini. Karena di sini tuh kita mencari T, jadi kita akan pindahkan minus 0,2757 dibagi dengan minus 10 ya guys ya. Kita akan jadi seperti ini. Minus 10,1633 dibagi min 0,2757 sama dengan T. Nah, T-nya itu berapa? Kita akan cari yaitu minus 10,1633 dibagi dengan minus 0,2757. Maka akan mendapatkan hasil yaitu 36,863. Dan kalau kita hanya akan mengambil tidak ada angka di belakang desimal, maka kita akan mendapatkan angka yaitu 37 derajat Celcius. Inilah perubahan suhu yang seharusnya terjadi ketika air panas dan air biasa saya gabungkan di Secret Garden. Nah, jadi kan kita udah dapat nih TC yang dihitung menggunakan perhitungan. Lalu kita akan masukkan ke dalam rumus kilolepas dan diterima untuk membuktikan bahwa jumlah kalori yang diserap benda dingin atau benda yang biasa saja itu sama dengan jumlah kalori yang dilepas benda panas. Jadi mereka tuh hasil akhirnya akan sama gitu kan. Kita akan langsung substitusikan aja. Ini udah saya substitusikan ke dalam rumusnya. Lalu kita akan langsung melakukan perhitungan aja ya di sini. Itu 0,1355 dikali 45 minus 37 sama dengan 1,084, dan ini adalah Q lepas. Nah, sama dengan 0,1402 dikali 37 minus 29 sama dengan 1,12116. Nah, di sini kan ada dua perbedaan, yaitu di sebelah kiri itu 3 angka di belakang koma dan sebelah kanan itu 4 angka di belakang koma. Kalau misalkan kita ambil satu angka saja kan di belakang koma, kita akan dapatkan 1,1 sama dengan 1,1. Kalau tidak ada angka di belakang koma, 1 sama dengan 1. Jadi Q lepas 1 sama dengan Q terima 1. Jadi ini sudah dibuktikan bahwa benar, bahwa ya perhitungan saya itu benar gitu loh. Oke, untuk percobaan asas black yang kedua, kita mempunyai dua gini. Yang satu adalah kopi hangat, dan yang satu adalah es. Nah, yang saya ingin cari tahu adalah kalor jenis dari kopi ini sendiri. Karena kita sudah mengetahui kalor jenis dari es, kita bisa mengetahui kalor jenis dari kopi melalui kalor jenis dari es, massa dari masing-masing ini, jadi massa dari kopi, massa dari es, dan juga temperatur, perubahan temperaturnya menggunakan rumus asas Black. Jadi mari kita coba. Untuk langkah pertama, kita akan mencari massa dari esnya dulu. Oke, saya ambil di 53,6. Setelah kita kurangin dengan massa gelasnya, kita mendapat 51,3 gram. Selanjutnya kita akan mengukur massa dari kopinya. Massa dari kopi kita ambil 59,4. Nah, setelah dikurangin dengan massa gelas, kita dapat 57,1 gram. Selanjutnya, setelah kita tahu massa es dan massa kopi, kita harus tahu suhunya. Suhu sebelum campuran. Oke, setelah bertiga, jadi kita tahu ini adalah 4 Celcius. Suhu dari kopinya. Oke, setelah berhenti kita tahu bahwa suhunya adalah 36 Celcius. Oke, next adalah kita akan mengetahui suhu campurannya. Tapi sebelum itu kita harus mencampur ini dulu. Jadi kita campur, tuang di sini. Nah, setelah dicampur kita tunggu sebentar dan kita ukur suhunya. Oke, setelah dia stop, kita tahu bahwa suhunya adalah 18 Celcius. Dan selanjutnya kita lanjut ke perhitungan. Nah, di sini kita udah menuliskan data yang kita dapetin, yaitu ada massa kopi, massa es, suhu kopi, kalor jenis es, ada TC juga, itu Q terima, Q lepas, dan udah saya masukin ke dalam rumusnya angka-angkanya ini. Lalu kita langsung aja masuk ke perhitungan pertama, yaitu 51,3 dikali 0,5 sama dengan 25,65 dikali 14 nanti sama dengan 57,1 CK dikali 18 nanti ya.
Nah, di sini 25,65 itu bakalan kita kalikan dan akan mendapatkan hasil yaitu 359,1, dan 57,1 dikali 18 akan menghasilkan angka 1027,8 CK. Karena kita nggak tahu CK-nya berapa, lalu kita bakal langsung pindahkan ke sini yaitu 359,1 per 1027,8 sama dengan CK. Nah, hasilnya itu kita akan dapat hasil 0,349 CK. Dan kalau kita misalkan cuma mau ambil satu angka di belakang koma, maka kita akan mendapatkan hasil 0,4 saja. Beda 0,1 dari color jenis S.